Resiko dalam audit berarti bahwa auditor menerima suatu tingkatan ketidakpastian tertentu dalam pelaksanaan audit. Resiko audit yaitu resiko bahwa audit secara tidak sadar gagal untuk menyadari bahwa risiko tersebut. Hal-hal sebagai berikut, misalnya ketidakpastian mengenai kompetensi bukti, efektif struktur pengendalian internal klien, serta ketidakpastian apakah laporan keuangan memang telah disajikan secara wajar setelah audit selesai. Resiko bawaan, internal risk. Resiko bawaan adalah ketentuan suatu asersi terhadap salah saji material dengan asumsi tidak ada kebijakan dan prosedur struktur pengendalian internal yang terkait. Resiko bawaan selalu ada dan tidak pernah mencapai angka 0. Risiko bawaan tidak dapat dibuat oleh penerap prosedur audit yang paling baik sekalipun. Risiko audit detektif risk. Risiko detektif merupakan risiko ketika audit tidak dapat mendeteksi salah satu material yang terdapat dalam suatu asersi. Risiko deteksi tergantung atas penetapan auditor terhadap besar pula risiko deteksi, sedangkan pemakaian besar risiko bawaan ataupun risiko penyelidikan semakin kecil risiko deteksi. Nomor 2, langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melakukan audit data center. Yang pertama, persiapan audit. Para auditor akan memeriksa beberapa informasi yang ada di dalam dokumen yang dibutuhkan dan akan merencanakan bagaimana tata cara prosedur audit. Para auditor akan mengadakan workshop risiko yang disusun oleh tim audit sebagai persiapan dalam melakukan audit perusahaan. Duanya, membuat rencana rapat terbuka. Auditor perlu untuk menggelar rapat terbuka supaya kejelasan proses audit bisa dipahami para pegawai perusahaan. Audit bisa mengundang para manajemen senior, staf administrasi, dan general affairs. Dalam rapat terbuka tersebut, auditor akan menjelaskan proses audit tersebut, bagaimana lama waktunya dan masalah lain pada saat melakukan proses audit. 3. Membuat rencana rapat terbuka. Audit perlu untuk menggelar rapat terbuka supaya kejelasan proses audit bisa dipahami para pegawai perusahaan. Audit bisa menggunakan manajer senior, staf administrasi utama, dan general affairs. Dalam rapat tersebut, auditor akan menjelaskan beberapa audit tersebut, bagaimana lama waktunya dan masalah lain pada saat melakukan proses audit. Setiap kepala bagian diwajibkan untuk memberitahu bahwa stafnya adanya wawancara dengan pihak auditor. Yang keempat, kerja di lapangan. Auditor mengambil informasi yang dapat diserap pada gelar rapat terbuka dan menggunakannya di rencana audit. Kerja di lapangan dilaksanakan setelah berkomunikasi dengan para anggota staf dan akan meninjau tata cara dan proses audit tersebut. Auditor akan menguji keketatan klien terhadap pencatatan dan pelaporan keuangan sesuai dengan PSAK. Kontrol di dalam akan terus disempurnakan untuk memastikan bahwa auditor tersebut benar-benar menjalankan tugasnya. Auditor bisa bertukar pikiran pada suatu problem saat beberapa masalah dihadapi kliennya supaya mendapatkan timbalan balik. 5. Menyusun laporan. Audit menyusun laporan audit yang berisi teman-teman masalah saat proses audit tersebut. Dalam laporan tersebut, auditor akan merangkum segala kelalaian berupa temuan material dan non-material dan temuan lainnya. Masuk ke nomor ketiga. Apa yang dimaksud web server? Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerimaan permintaan yang dikirim melalui browser, kemudian membentuk tanggapan permintaan dan bentuk halaman situs web, atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Terus apa yang dimaksud web application? Web application atau sering disingkat WEB app adalah suatu aplikasi yang diakses menggunakan penjelasan web melalui situs jaringan seperti internet atau internal. Kita masuk ke nomor keempat, langkah-langkah mengaudit database. Yang pertama, meminta dokumen yang dibutuhkan. Setelah mengonfirmasi bahwa auditor akan menandatangani klien yang akan diaudit, auditor akan meminta dokumen-dokumen yang dibutuhkan terkait kebutuhan audit. Bahkan biasanya audit sudah mengirim daftar dokumen-dokumen yang dibutuhkan terlebih dahulu kepada klien
di dalam audit checklist. Dokumen-dokumen tersebut dapat mencantumkan salinan laporan audit sebelumnya, rekening, laporan nota keuangan, dan buku besar. Selain itu, auditor juga dapat meminta bagan organisasi klien bersama dengan daftar nama dewan dan komitmen terkait. 2. Persiapan rencana audit. Auditor akan memastikan informasi yang terkandung dalam dokumen dan merencanakan bagaimana proses audit akan dilakukan. Setiap auditor pastinya memiliki gaya pengauditan yang berbeda-beda. Dengan tetap memindahkan kode etik sebagai auditor, workshop resiko dapat dilakukan oleh tim audit untuk mengidentifikasi kemungkinan masalah yang akan muncul selama proses audit dilaksanakan, dan kemudian auditor akan menyusun rencana audit sesuai workshop atau diskusi yang sudah dilakukan oleh tim audit. 3. Menjadwalkan rapat terbuka. Auditor perlu mengundang manajemen senior, general affair, atau staf investasi utama dari pihak klien ke suatu rapat terbuka. Di dalam rapat terbuka, auditor mempresentasikan ruang lingkup audit, lama waktu pelaksanaan audit, dan masalah lain yang perlu dibahas terkait pelaksanaan audit. Setiap kepala departemen dari pihak klien dapat diminta tolong untuk mengomunikasikan kepada staf bahwasanya tentang kemungkinan adanya wawancara dengan auditor. 5. Mulai melaksanakan kerja lapangan. Auditor mengambil informasi yang dikumpulkan dari rapat terbuka dan menggunakan untuk menganalisis rencana audit. Kerja lapangan kemudian dilaksanakan dengan berkomunikasi kepada anggota staf dan meninjau proses. Pengujian kepatuhan klien terkait pencantuman dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan PSAK. Kontrol internal dievaluasi untuk memastikan bahwa hal tersebut benar dijalankan secara fleksibel dan memadai. Auditor dapat memastikan bahwa hal tersebut benar-benar dilakukan. Auditor dapat mendiskusikan suatu masalah saat masalah tersebut muncul kepada klien untuk memberikan klien tersebut kesempatan untuk memberikan feedback. 6. Menyusun laporan. Auditor akan melaporkan laporan audit yang berisi rincian temuan-temuan audit selama proses audit dilaksanakan. Laporan audit akan merangkum segala kesalahan matematis, temuan yang bersifat material dan tidak materis, pembayaran yang diotomatis kepada tidak membayar, temuan auditor merekomendasikan solusi kepada klien. 7. Auditor meminta tanggapan dan persetujuan dari klien terkait masalah dan temuan dalam laporan audit dan pada rapat penutup. Dan audit juga tidak lupa untuk menjelaskan deskripsi rencana aksi manajemen untuk mengatasi masalah dalam temuan tersebut serta tanggal penyelesaian yang disepakati pada rapat penutup.